Maaf Mas. Jadi kebawa suasana. Jadi waktu saya kuliah itu, setelah perpindahan agama itu kan, saya merasa kok teman-teman ini nggak sama gitu. Pastinya saat ini ada di Tulungagung, tapi sekarang kita sudah memiliki cabang untuk distribusinya di Surabaya. Kali ini saya sama anak saya yang pertama, namanya Alia Zahira. Nah ini, kalau background ini sebenarnya saya ini bukan siapa-siapa ya Mas ya. Kuliah juga enggak lulus. Dulu saya kuliah sekretaris bisnis. Kemudian di pertengahan itu saya pindah agama. Setelah itu beberapa bulan kemudian saya menikah. Setelah menikah itu saya masih lanjut kuliah. Saya masih lanjut kuliah sampai 1 semester. Di tengah-tengah itu saya mulai tergerak bisnis. Memang saya ini kan suka jualan Mas. Jadi dari waktu SMA itu saya sudah jualan. Waktu kuliah itu saya juga jualan peralatan. Jadi teman-teman kuliah itu kan biasanya nggak bawa tip X, nggak bawa pulpen, nggak bawa apa itu saya sediakan gitu. Jadi ada yang nggak bawa beli ke saya dengan harga 2 kali lipat. Mau beli pilihannya kan mau beli ke saya atau mau turun ke lantai 1 gitu. Nah terus setelah itu waktu setelah menikah saya nggak jualan itu lagi, saya ngambil lagi. Waktu itu saya jualan koyo pelangsing, korset kayak gitu. Dan alhamdulillah lancar. Zaman dulu ini kan belum ada kayak marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada itu belum ada sama sekali. Saya jualan itu waktu itu via Facebook. Karena ayah saya ini kan salesman door to door. Nah saya tuh terinspirasi dari ayah saya salesman itu, tapi saya lakukan door to door itu via online. Jadi saya DM orang-orang itu satu persatu gitu. saya DM permisi, saya jual ini begitu-begitu. Alhamdulillah kok rame akhirnya yang tadinya saya ditawarin tante saya untuk koyo pelangsing dan korset itu saya ngambil barang dari tante, saya cari sendiri produsennya. Ternyata barang itu barang import, saya cari importirnya dan itu langsung saya ambil global besar. Alhamdulillah rame lagi. Setelah itu berjalan, di tengah jalan itu saya jualan alat spa. Ya banyak banget yang sudah saya jual gitu dari sejak kuliah gitu. Terus akhirnya setelah hamil nggak lanjut kuliah lagi. Nggak lanjut kuliah itu sebenarnya ada alasan yang sampai saat ini sebenarnya belum pernah saya ceritakan gitu ya. Jadi maaf Mas. Jadi kebawa suasana. Jadi waktu saya kuliah itu, setelah perpindahan agama itu kan, saya merasa kok teman-teman ini nggak sama gitu. Perlakuan saya itu beda. Dan itu nggak 1-2 gitu, termasuk keluarga itu banyak tekanan gitu saya waktu itu. Kan sudah menikah Mas ya. Di waktu itu kan saya ngambil D3 itu kan cuma sampai 6 semester. Di semester 5 sudah mau ujian itu, mau naik semester 6 tinggal 1 semester itu Mas. Tinggal kurang 1 aja gitu selesai. Itu banyak banget saya diterpa kayak gitu. Waktu itu kan sama suami masih ngontrak. Nah sambil kuliah pulang itu saya jualan online, kirim paket kayak gitu, pulang lagi udah nggak kemana-mana. Tapi alhamdulillah di satu sisi yang saya syukuri itu pemasukan. Waktu itu pemasukan jualan online tuh kok lancar. Dan yang beli itu 85% orang yang nggak kenal. Dari Facebook ya itu tadi istilahnya door to door online. Door to door online rame. Terus saya diterpa banyak ujiannya ini ke hati Mas. Jadi kalau kamu kembali lagi ke agamamu yang dulu, kamu tak kasih rumah. Masuk ke saya. Beberapa hari kemudian ada lagi. Kamu sudah lama enggak di gereja gitu. Kebetulan memang dulu itu saya pengurus di gereja dan pernah menjabat ketua komunitas di gereja. Kamu enggak balik lagi gitu. Enggak seru kan, enggak ada kamu kayak gitu. Ayo ke sini, nanti tak bantu promosi jualan kayak gitu. Itu segala macam itu banyak Mas. Waktu kuliah itu kebetulan sudah istilahnya sudah merasa kok teman-teman jadi kayak begitu gitu. Kemudian lahir anak pertama saya ini. Qadarullah diuji lagi. Lahirnya tidak sempurna. Anak saya ini lahir tidak bisa menangis. Jadi sama dokter bayi itu dibalik, dipegang kakinya digoyang-goyang. Iya betul, seperti itu Mas. Dibalik, digoyang-goyang gitu sama dokternya sampai dia menangis. Hari pertama setiap dia minum ASI, muntah. Minum ASI muntah, minum ASI muntah, minum ASI muntah. Seperti itu terus sampai hari kedua.
dokter anaknya bilang nggak apa-apa itu masih penyesuaian. Terus ada yang bikin saya sakit hati itu, nggak cocok ASI-nya itu Bu. Waduh, kok nggak cocok ASI-nya itu bagaimana gitu. Saya itu sudah berniat kan, istilahnya saya sudah berhenti kuliah, memang niat mau berdagang sama mengurus anak dan keluarga. Lah kok ASI-nya nggak cocok, itu kan sedih saya Mas. Ya sudahlah, saya bawa pulang. Di hari kedua saya bawa pulang, kuning, badannya menguning. Tetap semalaman saya tidak tidur. Jadi habis melahirkan 1 hari 1 malam itu tidak tidur, sampai rumah itu tidak tidur karena dia muntah terus. Hari kedua tambah kurus. Langsung saya bawa ke rumah sakit di Surabaya, rumah sakit besar di Surabaya, langsung dicek. Waktu itu sudah tidak mikir biaya Mas. Karena sudah di rumah sakit yang sebelumnya dianggap tidak cocok ASI atau anaknya penyesuaian. Saya sudah tidak percaya gitu. Saya cek rumah sakit besar. Waktu diperiksa itu 1 menit saya langsung dikasih tahu. Waktu saya duduk ditanya, Bu, kendalanya apa? Anak saya setiap minum ASI muntah. Sejak kapan? Sejak lahir. Stop, jangan dikasih ASI. Dak saya Mas. Loh. Setelah diperiksa ronsen, ternyata atresia duodenum. Dokternya bilang itu 1 dari 1000 anak lahir. Jadi di antara usus dan lambungnya itu ada penyekat. Di mana ASI dan makanan lainnya itu nggak bisa. Semakin saya kasih minuman air putih atau ASI, jadi akan semakin bengkak dan itu bisa pecah, itu bisa fatal buat anaknya. Setelah itu saya dipanggil, dikasih tahu, Bu, ini ronsen begini biaya. Waduh, saya itu sudah gimana? Saya telepon suami, waktu itu suami kan kerja langsung datang. Bingung juga berdua Mas, pusing, waduh gimana ini. Setidaknya kan masih ada kemarin uang jualan online itu, tapi ternyata cukup untuk hari pertama yang dia diperiksa gitu. Lah kok ternyata harus operasi. Lagi-lagi dapat ujiannya itu di hati lagi. Orang-orang itu menyalahkan saya. Salahnya mamanya itu, sudah hamil kok kuliah. Waduh. Gak apa-apa, anaknya nanti juga ikutan jadi pinter. Alhamdulillah, insya Allah jadi pintar ya. Nah itu sudah, akhirnya saya itu punya komunitas WhatsApp. Waktu itu masih baru-baru bergabung, masih baru-barunya WhatsApp itu. Punya komunitas itu namanya komunitas Manjada Wajada. Itu bilang, enggak apa-apa Mbak, sudah enggak apa-apa, enggak usah dipikir. Kan saya share minta doa. Ada beberapa orang yang pernah beli produk saya, jadi kan tahu nomor rekening Mas. Tiba-tiba rekening saya ini yang tadinya cuma enggak sampai 100.000, itu bisa sampai jutaan pada saat itu. Terus alhamdulillah gitu bisa lanjut ke jenjang berikutnya, anestesi dan lain-lain. Hari ketiga sudah diizinkan operasi. Bu, ini besok harus operasi. Kalau tidak dibuka, dia tidak bisa minum selamanya. Tanda tangan surat Mas. Itu isinya persetujuan tindakan. Apabila tidak berhasil pada saat operasi, bersedia untuk tidak menyalahkan pihak medis apabila terjadi kematian. Tanda tangan itu wis keder gitu. Ada tangan sambil nangis. Iya bener. Tanda tangan sambil nangis. Tapi gimana mau tanda tangan itu ya harus, kalau enggak gitu kan operasinya enggak bisa jalan. Enggak ada siapa-siapa, cuma saya yang boleh dipanggil, cuma ibunya. Ya sudah saya tanda tangani, bismillah, saya tanda tangani. Besoknya dioperasi, semua keluarga nunggu. Waktu itu suami saya enggak terlihat sama sekali, dia masuk ke masjid. Mulai dari awal dia turun dari ICU, masuk lift, mau ke ruang operasi. Setelah mengantar itu suami saya pergi. Tidak keluar sama sekali sampai dia selesai. Jadi saya tuh bener-bener yang sendirian gitu, nungguin di pintu gitu. Itu di situ waktu itu kan masih belum bisa banyak baca doa. Jadi cuma bisa Al-Fatihah, udah gitu aja. Terus ada WA masuk, saya buka. Lagi-lagi saya disalahkan. Itu akibatmu memilih jalanmu yang sekarang. Tuh, saya lagi disalahkan gitu. Itu efek perbuatanmu yang sudah kamu lakukan gitu. Ya sudah, itu selesai operasi, alhamdulillah lancar. Nah setelah itu ya itu biayanya itu. Setelah operasi matek gitu biayanya. Alhamdulillah sama mami, sama orang tua, sama yang teman-teman yang lain itu dibantu. Alhamdulillah dapat pinjaman juga, bisa keluar dari rumah sakit. Ya tapi tetap butuh perawatan karena ada bekas operasi gitu Mas, bekas operasi di perutnya yang lebih besar dari bekas operasi sesar. Besar banget gitu, jadi tiap hari saya harus ganti kapas dan lain-lain. Wes fix saya enggak bisa kemana-mana. Dimana dia ini tidurnya 1,5 tahun enggak bisa di kasur. Enggak bisa tidur di kasur, tidurnya selalu di badan saya. Mungkin ya merindukan ibunya, enggak pernah ketemu waktu di rumah sakit. Begitu saya taruh, nangis. Dan alhamdulillah akhirnya tambah besar. Waktu itu saya tetap untuk menambah pemasukan, saya jualan online. Karena jualan online itu satu-satunya yang bisa dikerjain sambil merawat anak kan Mas.
Waktu itu saya bermula dari reseller. Itu reseller nggak ada modalnya, cuma modal berapa ratus ribu gitu awalnya. Setelah itu saya nambah lagi, lancar. Nambah lagi saya jadi agen. Saya jualan lagi, tetap pakai sistem keliling online. Nah, setelah beberapa bulan muncullah Instagram yang sudah mulai hektik. Saya jualan di Instagram, ternyata ada pendaftar reseller. Akhirnya malah waktu itu saya penjualan saya ini lebih besar daripada distributor yang saya ngambil barang. Gitu. Akhirnya saya cari produsennya dan saya maklon pakai merek saya sendiri. Nah, karena waktu itu akhirnya saya kasih nama Alia Cantikku, pakai nama dia. Bertahun-tahun karena ya ngontrak sana sini, saya pindah rumah sampai 5 kali saya pindah. Setiap pindah itu butuh waktu sehingga customer loss. Setiap pindah customer loss kayak gitu terus. Sampai kemudian lahir anak kedua. Waktu itu saya di Surabaya, karena sudah bertahun-tahun itu produk skincare, herbal, perawatan itu makin banyak. Udah waktu itu karena saya sambil mengurus, saya enggak ngatasin. Waktu itu cari jualan lain, jualan minuman, jualan puding, sampai jualan celana kolor, udah semua saya jual pokoknya waktu itu. Gimana caranya? Ya sudah, kebutuhan semakin banyak. Di suatu hari, waktu itu suami saya sedang down, kena masalah. Akhirnya dia keluar dari tempat dia bekerja. Udah, saya akhirnya apapun yang bisa saya jual, saya jual. Di kulkas itu cuma ada ayam 1/4 sisa kemarin yang masih mentah. Jadi kan kalau saya beli 1 kilo itu kan saya masak setengah, 1/4. Saya bingung mau masak apa gitu. Kebetulan suami saya ini kan, bukan kebetulan ya, sudah jalannya orang Lombok, orang Mataram. Dia suka makanan pedas. Anak saya nggak suka pedas. Akhirnya saya suwir. Terus saya pernah diajak ke Lombok juga, saya pernah makan makanan di sana, terinspirasi rasa di sana, rasa di sini, udah saya campur. Saya pisah original dan pedas gitu. Yang satunya gurih, yang pedas satu buat suami, saya sajikan. Yang gurih waktu itu dia makan dan dia bilang, "Uma, ini enak." gitu. Nah, karena saya mainan Facebook, saya foto Mas, waktu itu saya foto jepret, saya posting. Banyak yang nanya resep. Coba deh saya, siapa tahu jadi peluang usaha. Terus saya posting di grup kuliner. Karena waktu itu saya terinspirasi dari menu Mataram, terus saya orang Tulungagung, Surabaya, saya kasih nama ayam suwir Maratam. Siapa yang mau pesen ayam suwir Maratam? Saya foto ala kadarnya, wes enggak pakai plating apa segala macam. Rasanya enak. Ini bisa untuk makan rame-rame karena kalau disuwir kan banyak ya. Ini full daging ayam, enggak pakai kulit, enggak pakai lemak, enggak pakai tulang. Siap makan, siap kirim. Kalau beli 2 gratis ongkir. Nggak sampai 1 hari Mas, komennya 143. Waduh, Masya Allah, saya sampai madek gitu. Langsung saya keluar dari dapur. Waktu itu kan suami saya lagi di sofa itu. Nggak kepengen jualan makanan. Suami bilang, nggak ribet. Karena memang kan kita nggak pernah makanan sebelumnya. Cuma ya di set kebanyakan kayak pelangsing, kecantikan, sport, barang-barang yang bisa kirim simple gitu, bisa di packing. Ya sudah deh, enggak apa-apa. Berarti kalau suami enggak, berarti kan enggak boleh diperbesar gitu. Ya udah cuma masak, kalau ada yang kepengen posting kirim. Tapi ini sudah ada yang pesen, ya sudah enggak apa-apa, layanin aja. Tapi enggak usah terlalu yang dibisnisin gitu. Besoknya saya ajak dia beli ayam. Jadi yang saya beli ayam itu 40 kilo. Gitu, pagi-pagi. Saya masak. Kaget suami saya. Loh. Lah kok banyak sekali nih apa-apaan gini. Pesenan. Kalau laki-laki itu kalau dikasih tahu itu kan kadang belum paham. Tapi begitu lihat faktanya banyak itu kan langsung, ya sudah sini. Akhirnya berdua Mas waktu itu. Tak tambahin rasanya. Kebetulan suami saya ini suka masak. Dan masakannya enak, jauh lebih enak daripada saya pokoknya. Tak bantuin. Terus akhirnya, jangan gini, ini bawangnya tambahin lagi. Bawangnya diperkecil lagi. Ini terasinya tambahin lagi. Kebanyakan bawang. Kalau dia bilang kebanyakan bawang, tapi itu yang bikin gurih Mas. Karena memang kebetulan saya alergi micin. Jadi kalau saya makan di luar micin tuh gatel hidung. Jadi memang enggak pakai micin, tambahin lagi bawang, garam, gula, kemirinya yang tadinya kemiri saya langsung masak, suami bilang enggak boleh, sangrai. Akhirnya rasanya lebih enak. Akhirnya saya beli cup waktu itu. Terus saya bingung kasih nama apa ya. Gitu kan akhirnya tak bisnisin ini ya. Kebetulan bisnis spa herbalnya sudah mulai turun. Iya enggak apa-apa. Dia punya kenalan di Lombok itu orang desain. Itu minta tolong bikinin logo sama kemasannya. Kemasannya apa? Saya mikir yang bisa dikirim-kirim. Saya mikirnya itu kemasan kardus terus dikasih plastik vakum supaya kan lebih awet. Terus saya beli mesin vakum Cina ya waktu itu yang murah-murahan itu. Itu saya coba bisa tahan 3 minggu. 3 minggu di pengiriman.
Pas mikir merek apa itu saya nggak ketemu merek. Nah malah pas setrika kasih nama cap sayang aja ya gitu. Waktu itu kan lihat suami lagi masak, anak berdua nih lagi main-main, cap sayang aja namanya. Saya minta bikin logo, saya minta dikasih hati 2. Nah itu jadi kalau yang nanya ini kenapa kok logonya ada hatinya 2 gitu. Setelah lancar beberapa bulan, lagi-lagi ada ujian itu, rumah yang saya tempati ternyata sengketa. Jadi rumah yang saya tempati itu sertifikatnya 2 mas. Di tengah ini yang depan punya orang, depan punya orang. Tiba-tiba orangnya itu datang minta semuanya, saya nggak bisa memutuskan karena yang sebelah ini punya orang. Ternyata saya juga baru tahu, waduh ini gimana gitu. Terus akhirnya sama mami ditawarin, kamu pulang aja ke Tulungagung. Sudah terlalu sering pindah kontrakan, kamu capek gitu. Alhamdulillah orang tua setelah bertahun-tahun mulai hubungannya mulai dekat lagi sama kita gitu. Mungkin ya lihat cucu gitu ya, lihat ya namanya anak yang dulunya agak mulai renggang semenjak kejadian itu sudah mulai dekat lagi. Dah kamu pulang aja. Itu ada ruangan pakaian. Akhirnya saya pulang buka warung Foodman itu. Aku makan seenaknya di situ. Alhamdulillah. Nah ini salah satu nikmat anak-anak bisa makan seenaknya. Jadi waktu masih merintis pemasukan itu minus. Tapi alhamdulillahnya ya itu anak-anak bisa makan di situ kan. Jadi kalau menu-menu yang tidak terjual hari itu bisa dimakan anak-anak gitu kan ya. 11 bulan itu masih pontang-panting karena habis dari Surabaya bertahun-tahun nggak ngerti segmennya Tulungagung. Saya kesini bawa konsep makanan sehat. Otomatis kalau makanan sehat nggak pakai micin itu kan bawang, brambang, kayak kemiri, lomboknya itu kan harus banyak mas. Itu buat HPP-nya itu membengkak. Banyak yang bilang rating di Google pun itu banyak bintang 5. Terus tapi banyak juga yang bilang harganya mahal. Nah masalahnya ini kan saya masih belum kulak yang jumlah besar kayak ayam, bebek, ikan itu belum kulak jumlah besar, otomatis kan HPP-nya membengkak. Ya itu yang bikin susah untuk majunya, untuk grow up-nya di situ tuh susah. Kita nambah menu lagi ayam geprek, kita waktu itu lagi musim ayam geprek di Tulungagung, kita nambah 1 bulan mas. 1 bulan tuh rame alhamdulillah, bulan kedua lebaran, setelah itu lebaran lagi penuh full sampai nolak-nolak. Ternyata cuma bertahan 2 bulan ramenya, kena pandemi. Waktu itu tidak boleh makan di tempat. Nah di situ langsung drop, yang biasanya sehari itu minimal 4 transaksi itu 3 hari 1 pun tidak ada yang beli. Nah gaji karyawan kan jalan terus mas. Saya ajak ngobrol itu para karyawan itu. Ini kita nggak bisa gaji kamu seperti kemarin. Kita lihat pemasukannya berapa, nanti kita bagi. Wes bagian aku nggak usah. Yang penting jalan terus. Sempat ada orang beli, habis 3 hari nggak ada yang beli, ada orang beli kan senang mas. Makan. Datang temannya karyawan itu loyal sama kita. Makan cuma berdua sama karyawan 2. Satpol PP lewat, wing, dek, berhenti di depan. Saya pas di dalam rumah itu pas menyusuin yang anak kedua. Bu, Satpol PP bu. Loh kenapa? Afifi bu diangkut. Afifi itu barista saya sekarang alhamdulillah setelah belajar di sini mulai dari yang nggak bisa ngaduk kopi mas, sampai pintar gambar sekarang kerja di Arab. Dipanggil akhirnya disuruh nyapu jalan, dikasih wejangan nggak boleh buka ini PPKM dan lain-lain nggak boleh buka. Terus akhirnya dipulangkan, tengah malam dipulangkan, briefing kita, wis nggak usah terima orang makan. Kita aja yang nganter, wis gratis ongkir nggak apa-apa. Kita nganter, terus waktu itu kita produksi lagi. Jadi setelah kita buka dari pagi sampai sore warungnya itu, malamnya kita masak. Kita masak ayam suwir. Nah di situ kita mulai harus ini harus. Kalau enggak gini, kalau kita enggak nyamperin, kalau makanan basah ini susah. Ini yang bisa satu-satunya yang bisa kita cari celahnya untuk pemasukan. Nah karena sambal Foodman waktu itu banyak yang suka, akhirnya sambalnya kita buat kemasan. Nah di situ tahun 2020 awal itu baru mulai nambah sambal. Alhamdulillah penjualan lancar, tapi ya itu tadi penjualan lancar karena kita nggak tahu segmen marketnya Tulungagung. 90% pembeli bukan Tulungagung. Kita harus ngirim lagi. Mereka suka. 75% ini pembeli itu repeat order, Mas. Tapi tantangannya kita susah nyari customer baru. Produk yang kita jual ini bukan produk yang di pasaran. Jadi ayam suwir itu saya buat sedemikian rupa dari tingkat kematangannya sampai rasanya supaya multi saji. Jadi waktu saya pasang foto, upload, itu orang-orang, Mbak ini abon? Bukan. Mbak, ini serundeng? Bukan. Jadi kita tuh dapetin satu customer itu
harus jelasin ini begini, cara masaknya begini, cara masaknya begini. Itu yang bikin ribet dan reseller itu kabur. Kan maunya cari yang pokoknya posting ada yang beli gitu kan. Itu kan susah gitu. Akhirnya yang tadinya 6 orang tinggal 4, terus tinggal 2. Masak sendiri, packing berdua itu pokoknya gimana caranya tetap dapat pemasukan. Alhamdulillah tersortir dengan sendirinya orang-orang yang loyal sama saya sampai detik ini. Sampai mereka kerja di tempat lain itu masih menawarkan teman-temannya itu di produknya itu. Ya terus kita karena sudah mulai tutup, saya mikir ini enggak bisa cuma gini-gini aja. Semua perkakas warung saya jual. Saya jual semua untuk modal besarin ayam suwir. Ada yang komen, Mbak kurang pedes ini. Padahal kita kan original sama pedes. Nah di situ saya nambah super pedes. Saya mulai bikin untuk ini pemasarannya. Waktu itu saya mulai bikin, jadi saya bikin ada marketer, ada reseller, gitu, agen, terus distributor. Nah di situ mulai lancar, alhamdulillah tahun 2021. Waktu itu kemudian anak saya sudah 3. Nggak bisa gini-gini aja, ternyata distributor itu, terus suami dapat di tengah jalan, waktu itu suami dapat panggilan kerja. Nah waktu itu saya LDR, jadi suami pulang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, kok saya merasa itu nggak nyaman. Saya memutuskan pindah Surabaya. Oke, saya pindah ke Surabaya, yang di sini saya cari tim. Saya mikir, dulu kan saya reseller, agen yang kecantikan, kayak gitu, kesehatan itu gampang kan. Ternyata jadi produsen itu enggak segampang jadi penjual gitu. Tadinya cuma mikirin gimana barangnya ini laku, dapat transferan, dapat laba. Ini ada masalah di operasional, ada masalah di waktu masaknya. Ada yang karyawan itu eker-ekeran. Bu, saya kok begini, saya begini. Kok saya bagian tugasnya begini tapi kok gajinya sama. Waduh, ternyata enggak semudah yang saya bayangkan itu. Ada masalah lagi di pengiriman, expired yang singkat karena tanpa pengawet. Jadi memang saya dari awal itu berkomitmen punya produk itu nggak pakai MSG, nggak pakai pengawet, nggak pakai pengental gitu, perasa tambahan, bubuk cabai saya nggak pakai. Supaya ya ini tadi bisa dimakan anak-anak segala usia gitu. Saya mendaftarkan merek karena saya merasa sudah yakin ya Mas ya waktu itu setelah problem-problem saya yakin bismillah. Waktu itu saya kekurangan modal, saya butuh modal. Waktu itu saya pasang status sama Japri nggak sampai 5 orang. Mbak mau shareholders gitu. Jadi kan memang kita masih merintis. Kalau cuma investasi kan nggak yakin sama perusahaan kita Mas ya. Ini kok gaya perusahaan padahal masih kecil. Kan istilahnya nggak yakin. Jadi saya tawarin shareholders supaya mereka itu punya saham di kita. Waktu itu saya buka kecil-kecilan aja buat teman-teman gitu. 1,2 juta satu orang kalau mau untuk 0,5%. Dapat saya Mas waktu itu dapat total 60 juta. Alhamdulillah. Angin seger kan ya, mas, itu 60 juta tuh sudah saya rinci, mau beli ini. Beli mesin, vacuum sealer, beli plastiknya nih yang lebih awet lagi, beli oksigen absorber yang tadinya cuma 3 minggu, sekarang sudah alhamdulillah 2,5 bulan expirednya. Qadarullah, setelah besar, biaya listrik nambah, terus karyawan nambah 1 lagi. Yang dulunya cuma saya handle sendiri customer service, admin gitu, terus saya tambah, maksud saya biar besar, penjualannya stagnan. Ya kita jualan itu kita coba kesini ke situ. Tapi karena produknya itu tadi, kayak misalkan saya bilang nih, Mas saya jual produk namanya ayam suwir Mas. Oh itu ya, yang kayak di nasi kotak, bukan. Abon, bukan. Susah jelasinnya, apalagi online. Akhirnya saya itu putar otak gimana caranya bisa tersampaikan, tapi tetap nggak tersampaikan Mas, karena saya cuma bisa ya foto, video seadanya. Dapur juga masih dapur produksi, waktu itu masih baru pindah rumah. Tapi kemudian anak saya sekolah, saya di sekolah yang baru, alhamdulillahnya dia senang berbaur sama teman-temannya. Saya jadi dekat sama ibu-ibunya, beli akhirnya. Tiap kirim produk gitu ada yang pesan, Alia ini kasihin, nah temenmu ini, ke temenmu ini, oke ma gitu. Problem baru lagi yaitu pangsa pasar yang semenjak pandemi ini kan banyak penjual makanan. Oh itu sudah berkali lipat dari yang sebelumnya kan Mas.
mereka itu yang kreatif, yang punya modal lebih besar, bisa endorse sana sini. Dan saya ini masih belum gitu. Uang investor yang kemarin shareholders itu sudah habis buat alat. Habis, ternyata enggak berkembang. Terus saya ikut komunitas bisnis, ikut pelatihan-pelatihan, saya melupakan yang namanya produksi massal dan dana cadangan. Saya enggak punya. Jadi harga pasar itu kan fluktuatif ya Mas. Khususnya ayam dan cabai. Cabai itu pernah di harga 25.000, pernah di harga 130.000. 25.000 ke 100.000. Ini ngitung HPP-nya bagaimana ini gitu. Ada saat momen tertentu di mana kita seminggu jualan rame tapi tidak ada laba. Karena itu tadi HPP-nya. Saya enggak kepikiran gitu ya, namanya belum expert ya. Enggak kepikiran harus nyetok banyak di saat harga murah, ya memang modalnya terbatas. Itu sampai sekarang itu masih problem terbesarnya itu. Ya supaya bisa tetap jalan itu satu-satunya cara kita harus bersama-sama. Saya tidak boleh jualan sendiri, saya kolaborasi sama semua reseller. Jadi semua reseller saya ini saya ajak untuk order massal. Ini ayam suwir, kayak misalkan contoh ayam suwir yang super pedas ini stoknya lagi banyak. Expirednya sudah tinggal 1 bulan lagi. Saya bagi labanya, saya jelaskan labanya saya tambahin segini. Monggo silakan dijual, mereka ngambil kayak gitu. Nah, karena HPP yang tinggi, saya tidak ada modal untuk produksi waktu itu dan saya kalau di pasar kan misalkan harga jual hari ini berapa, besok berapa kan biasa Mas. Nah, kalau produk kemasan ini kan nggak bisa. Misalkan saya kan sekarang jualnya 30.000 all item. Saya pukul rata, saya pakai ini sistem subsidi silang. Jadi kalau yang satu lagi down, satu naik kayak gitu. Tadinya reseller itu individual, sekarang bergabung juga. Jadi yang Jakarta, Bekasi, Depok, ini order barengan. Jadi yang Depok yang menerima barang lalu disalurkan yang Jakarta, Bekasi, kayak gitu. Nah sekarang karena yang tadinya dari problem seperti itu, malah jadi tercipta sistem baru. Sistem baru yaitu pengelompokan reseller. Yang Jawa Tengah nanti kita kirim kemana, seperti itu gitu. Dulu awalnya 2 tahun pertama 100% online. Lalu kemudian kita turun karena ada warung itu, kita mulai display di situ, tapi ya nggak begitu banyak yang beli, 80-20. Sekarang untuk offline sudah masuk di 25-30%. Tapi tetap terbanyak masih di online gitu. Karena offline itu kan masih kita harus butuh edukasi langsung on the spot itu kan agak susah Mas. Jadi kalau online kan mereka ngelihat, oh bisa dimasak gini. Mereka ngelihat lagi, oh bisa dimasak seperti ini. Oh ternyata dicampur air bisa langsung saji ya. Nah kan kita harus nyodorin lagi video seperti itu gitu. Kalau untuk offline-nya sekarang malah di ini Surabaya. Nah Tulungagung ini online. Hampir 100% online dan distribusi ke Surabaya. Untuk offline-nya lebih ke teman-temannya ini. Teman-temannya si Alia sekolah gitu, teman-temannya adiknya sekolah gitu offline-nya. Nah, untuk omsetnya sendiri karena kita kan jualnya sekarang 30.000 all item itu ke end user. Jadi kalau misalkan kita jual sampai 100 packs itu kan masih 3 juta itu end user. Sedangkan kita perolehan sekarang ini lebih banyak ke reseller sama agen gitu 65%. Jadi kita sebulannya itu bisa jual 300 sampai 500. Kalau dalam kondisi stabil 500. Kadang ada downnya kayak bulan-bulan yang kecil misalkan banyak event atau bulan Februari itu drop kayak gitu. Tapi dropnya sebenarnya bukan karena kurang peminat tapi karena memang tanggalnya gitu Mas. Jadi memang dari awal ini kan saya merasa enak dengan berdagang, dengan menyelesaikan problem orang, dengan produk saya itu kan saya senang. Terus yang tadinya cuma berdagang biasa-biasa aja, tapi karena kebutuhan semakin banyak dan memang kita sempat ada problem waktu suami keluar, itu nyari kerjaan baru lagi, memulai dari awal itu kebutuhan enggak sama dengan pemasukan gitu, enggak balance itu, bingung kan Mas ya. Sampai pernah suatu hari celengan dia punya. Celenganku dihancurin terus dipakai modal. Saya buka waktu itu benar-benar tidak ada uang Mas. Jadi kan sudah dapat pemasukan dari transferan suami, pakai bayar SPP, spot-spotnya segala macam kurang. Mau produksi tidak ada modal, habis gitu. Saya pakai celengannya dia. Bulan Februari kemarin ini saya benar-benar merasa kayak
ya Allah kok ada lagi gitu loh. Maksudnya sudah selesai yang kemarin-kemarin, masalah anak, masalah perasaan, masalah usaha, warung ditutup, segala macam saya jualin. Itu sampai Surabaya sudah jalan, ada lagi tuh gini. Ternyata ya namanya anak masih kecil-kecil, masih baru pertama, enggak ngerti ya Mas. Saya pikir bayar SPP terus sudah. Taunya ada uang kegiatan, ada uang buat beli buku, beli Iya, bener. peralatan. Belum lagi pas ada proyek harus beli ini itu. Iya, terus itu kurang. Akhirnya saya sebenarnya tahu kalau modal itu tidak boleh dipakai. Tapi karena sebuah keterpaksaan akhirnya modal saya pakai. Waktu gajian karyawan, H-2 saya sudah lihat saldo. Terus Habis. Habis saya bingung. Ini 2 hari lagi gajian karyawan, terus gimana ini gini? Nggak ada uangnya. Waduh,